akan kami dengar lewat hamba-Mu nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai pikiran dan hati kami, agar firman-Mu itu ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Polta Siahan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sekaligus yang menjadi gembala kami di Gereja Alam Hotel ini. Kiranya Tuhan Engkau curahkan hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru atas hamba-Mu ini di dalam memimpin Gereja Alam Hotel ini ya Bapa. Berkati Tuhan, terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya, serta keluarga besarnya. Engkau yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat jemaat yang sudah hadir di sesi pertama ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, pribadi lepas pribadi, baik yang jemaat setia maupun jemaat yang pertama kali hadir. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, dari sesi pertama dan kedua, mulai dari WL, singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, serta diaken dan diakonis. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai lebih lagi Tuhan, dengan luar biasa Tuhan, di dalam pelayanannya di tempat ini Tuhan. Itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat Gereja Alam Hotel ini. Berkati Tuhan mulai dari lantai bawah sampai atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Biarlah Gereja Alam Hotel ini menjadi gereja yang berdampak terhadap lingkungannya Tuhan. Biarlah lewat Gereja Alam Hotel ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, dan juga pemimpin rohani kami yang ada di Kota Medan. Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta jajarannya, Bapak Pendeta Bambang Jonal beserta jajarannya. Biarlah Tuhan terus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Engkau utus di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai ya Bapa. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, berkati Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah, serta aparat keamanan TNI dan Polri. Biarlah kiranya Tuhan, apapun kebijakan mereka keluarkan Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Engkau taruh juga Tuhan roh takut akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah ini ya Tuhan. Ini ibadah milik-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang dikasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Hati kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Hati kami merindukan Engkau pagi hari ini. Kami bawa persembahan kami. Kami bawa syukur kami Tuhan. Tidak dapat kami lupakan segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap musim berganti dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Kau tetap setia sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu baik. Kami bawa hidup kami, persembahan kami pagi hari ini Tuhan. Ketenangan-Mu yang turun atas kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
memandang rupa kami, Tuhan. Engkau tidak melihat masa lalu kami, tetapi hari ini Engkau mau melihat hati kami. Hati sebagai hamba yang kami bawa kepadamu, Tuhan. Masing-masing kami membawa hadiah untuk-Mu, Tuhan. Yaitu hati kami yang limpah dengan syukur. Hati kami yang kami bawa kepadamu pagi hari ini. Rabakasyana maya rabaya 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 syara mata. Kami bersyukur. Oh
hari ini Engkau memeluk kami, Engkau mengasihi kami. Engkau berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Rabakasyarabaya rabaya, syarabaya rabaya, inamakasyarabaya. Kami akui Engkau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bersama-sama katakan, basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir kami dan luruskan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu.
lagi dekat bersekutu denganmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak bahwa kami setiap hari dalam keadaan apapun kami selalu mengalami perjumpaan denganmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau sepakat untuk terus menyembah Engkau. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami mengucapkan kembali shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambai tangannya tinggi-tinggi, shalom. Haleluya. Selamat datang kembali di tempat ini. Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini ada. Kalau kita ada hari ini, itu membuktikan Tuhan sungguh teramat baik dalam hidup kita, amin. Berapa banyak kau yang percaya Tuhan Yesus sungguh baik, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari memuji Dia di hadapan hadiratnya dengan membawa ucapan syukur dan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidup. Mari ingatlah tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan iman lagi katakan kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bukan musiman, tetapi kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Berapa banyak yang percaya, boleh katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus itu baik dan baiknya bukan musiman, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini.
Mari kita persiapkan persembahan kita, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau kesempatan Tuhan beri kami kembali bawa persembahan kami, Tuhan berkati apa yang kami bawa, dan kami bawa hati kami juga untuk Engkau terus bentuk, untuk Engkau terus selidiki. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
kepada Tuhan. Angkat penyembahan kita di hadapannya, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Bapa, Allah yang layak disembah, Allah yang layak. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, sembah Dia. Dia Allah yang bertata atas setiap pujian kita. Dia Allah yang bertata, Dia Allah yang bertata atas puji-pujian umat-Nya. Orabaya Sannamaya Ralabu. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul, berseru memanggil namanya, maka Dia Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Orabaya Sannamaya Ralabu. Haleluya. Shikarabata karabata karabara. Orabata kanamaya rabata karabara. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, membawa pujian dan pengagungan kami lewat ibadah kami di tempat ini, lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat penyembahan yang kami bawa ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap ukupan yang kami bawa dari tempat ini, dari setiap mulut dan hidup kami, dari setiap hati kami, biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Orabaya Sannamaya Ralabata karabata karabara. Sebab kami tahu ketika Engkau ditinggikan, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Ketika kami berseru dalam pertemuan kami, maka Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Orabatakana matakarabata karabaya ralabara. Inamaya sannabaya ralab. Haleluya. Orabatakana matakarabara. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. 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 Hosana bagi Sang Raja.
bagimu ya Tuhan. Allah yang bertata, Allah yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Bahkan di tempat ini, Engkau bertata ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi firman, urapi hamba-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu ditaburkan, maka setiap kami beroleh pengertian-pengertian yang baru. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Saya percaya kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkatnya itu nyata dan melimpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Coba lihat dulu samping kiri kanan, memasuki bulan yang ketiga di tahun ini. Apakah wajahnya wajah yang bersuka cita atau wajah yang penuh dengan tekanan, ya? Wajah yang penuh dengan beban, ya? Kita berdoa hari lepas hari Tuhan menyertai kita. Minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun, Allah kita tidak akan pernah meninggalkan orang yang senantiasa berseru dan mengandalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di bulan yang ketiga, ya, maka tema daripada gereja kita masih tetap, dan ini bulan yang terakhir, berbicara tentang keluarga. Nah, tema sepanjang bulan ini yaitu bagaimana kemudian peranan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan keluarga. Saya percaya kerinduan setiap orang untuk kemudian hidup, ya, ketika kemudian bertumbuh dan suatu ketika akan membangun satu keluarga, satu rumah tangga yang berbahagia. Amin. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun yang kemudian ketika dia bertumbuh dan pada waktunya untuk kemudian berumah tangga, tidak ada yang kemudian tujuannya kemudian nanti ketika berumah tangga, maka kami akan hidup dalam kesusahan, dalam hidup perseteruan, atau dalam hidup kemudian mengalami banyak masalah. Saya percaya kerinduannya semuanya untuk bersama-sama hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Tetapi seringkali kerinduan kita, keinginan kita dalam perjalanan kehidupan kita ketika masa-masa kita berpacaran, suami istri ya, sebelum menikah mereka mengalami masa-masa pacaran, mengalami banyak masa-masa yang indah. Tentu harapannya ketika mereka berpacaran dan ketika nanti membangun satu keluarga, maka keindahan yang diharapkan sebelum menikah itulah yang akan dialami ketika sudah berumah tangga. Tetapi begitu banyak, ya, di tengah-tengah perjalanan kehidupan membangun rumah tangga, membangun keluarga, banyak kemudian yang mengalami problem, banyak kemudian yang tidak kemudian bisa berjalan bersama-sama. Dari data, ya, data statistik yang ada di tahun 2022, nanti kalau kita searching di Google Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat, ya, kasus-kasus broken home yang terjadi sepanjang tahun 2022. Kita boleh melihat di sana digambarkan sebanyak 500-an ribu kasus, 516 ribu kasus. Itu kemudian ada keluarga-keluarga yang mengalami perceraian. Nah, mengapa ini terjadi? Kenaikannya cukup tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan naik sekitar 15% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang kemudian menjadi penyebab keluarga-keluarga yang ada itu kemudian mengalami perceraian? Sehingga banyak rumah tangga, banyak anak-anak, banyak kemudian kehidupan keluarga yang kemudian itu hancur di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Nah, di sana dicatat, dikatakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti melihat, maka kasus-kasus perceraian yang ada itu disebabkan oleh satu hal, ya. Yang terbanyak itu dikatakan kalau dulu kasus perceraian itu cenderung, ya, pihak laki-laki yang kemudian memulangkan
pasangannya dikembalikan. Oleh karena apa? Tidak bisa lagi hidup bersama. Tetapi akhir-akhir ini, ya, maka kasus perceraian yang terjadi, maka 74%, 75% maka kasus perceraian itu digugat oleh istri. Nah, bayangkan Bapak Saudara, Alkitab mencatat Tuhan memberikan istri sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Ketika Tuhan memberikan istri di tengah-tengah keluarga untuk menolong. Nah, untuk menolong artinya harusnya lebih kuat. Tetapi kemudian mengapa akhir-akhir ini kasus perceraian itu kemudian digugat oleh seorang istri? Nah, ternyata diselidiki Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata faktor yang terbesar itu kemudian seorang istri kemudian mengajukan gugat cerai. Itu kemudian sebanyak 63% disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak selesai. Nah, coba perhatikan di tempat ini, apakah ada istri-istri yang tidak kuat lagi? Yang seharusnya istri kuat, menanggung beban, menerima beban di tengah-tengah rumah tangga, tetapi enggak kuat. Saya berdoa istri-istri tempat ini tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan istri-istri amin. Ya, bukan berarti artinya suami-suami suka-sukanya kan gitu kan. Nah, kamu kan kuat, pang katanya kan, kamu kan kuat. Enggak. Artinya diharapkan panggilan sebagai seorang istri harus kuat. Karena sebagai seorang penolong di tengah-tengah keluarga. Nah, mengapa? Oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang tak kunjung selesai. Nah, coba kita perhatikan. Kalau terjadi keributan di tengah-tengah keluarga yang tidak pernah selesai, itu oleh karena apa? Oleh karena perselisihan. Contoh misalkan, ya ketika mandi, ya seringkali oleh karena handuk yang kemudian sembarang diletak, maka ibu-ibu itu kemudian karena yang beresin rumah kan ibu-ibu, istri-istri, sembarang, campakkan anduk. Nah, kemudian mencet odol gigi, kalau mungkin karena kuat laki-laki kan, pencet aja dari tengah-tengah gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak terbuang. Akibat hal-hal yang seperti ini berselisih, terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang tidak kunjung habis. Maka itu yang menjadi faktor penyebab masalah di tengah-tengah keluarga. Itu yang menyebabkan pertengkaran, itu yang menyebabkan perselisihan, itu yang menyebabkan kemudian kasus-kasus perceraian yang ada. Saya berdoa jemaat daripada GB Alam Hotel tidak ada yang kemudian bertengkar oleh karena perselisihan hal-hal yang kecil. Katakan amin. Coba lihat pasangannya kiri kanan, kita jangan berselisih, ya. Kita jangan bertengkar gitu ya. Amin, Bapak Ibu. Apa katanya? Senyum aja gitu ya. Ya, nah mari. Ya. Nah, perselisihan dan pertengkaran kalau tidak selesai hanya satu penyebabnya. Perselisihan pertengkaran hanya satu penyebabnya, Bapak Ibu Saudara, yang tak kunjung selesai. Apa itu? Karena kita tidak bisa memanage hati kita. Amin. Perselisihan, pertengkaran di tengah-tengah keluarga yang tak kunjung habis-habisnya, yang tak kunjung selesai, karena kita tidak bisa memanage hati kita. Jujur, ya apa ya? Coba suami istri yang masih ribut, ya kan? Kira-kira itu disebabkan apa? Istri merasa karena sudah banyak bekerja di rumah, ketika dicampakkan handuk sembarangan langsung ribut. Suami yang baru pulang kerja, ya, masih capek.
Aku baru pulang, mandi itu aja terus ribut, kan gitu kan? Itu yang membuat pertengkaran terjadi. Hal-hal yang kecil ketika kita tidak bisa memanage hati kita. Ketika kita tidak bisa mengatur hati kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Maka perselisihan, pertengkaran tak kunjung habis-habisnya di tengah-tengah rumah tangga. Kalau kasih Tuhan, itu memang tidak habis-habisnya. Itu baik. Tapi kalau perselisihan dan pertengkaran tidak habis-habisnya dalam rumah tangga kita, maka endingnya nanti adalah perpisahan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan di mana kita kemudian diperlengkapi tentang keluarga. Sehingga keluarga-keluarga kita kemudian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, menutup bulan ini nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan ada seminar dan KKR keluarga di tempat ini. Pada FA Gabungan di hari Jumat tanggal 24 Maret ya. Tanggal 24 Maret pukul 18.30 WIB di tempat ini. Kita akan adakan seminar dan KKR keluarga. Bawa keluarga kita masing-masing supaya semua keluarga kita dipulihkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kemudian kita memanage hati kita sehingga di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga, maka kita boleh melihat tangan Tuhan itu terus memulihkan. Tangan Tuhan yang perkasa itu terus menyertai kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan, sudah Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27 ya. 2, 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hati perlu di-manage. Bagaimana kita kemudian memanage hati kita sehingga kehidupan keluarga, rumah tangga kita boleh berjalan. Maka mau tidak mau kita butuh Roh Kudus yang memimpin kita. Peranan Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-26, ya, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa memanage hati kita. Saya percaya ketika Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan rohnya dalam hati kita, dalam hidup kita, maka saya percaya, maka kita tidak akan pernah mementingkan diri sendiri lagi. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Mengapa orang tidak bisa memanage hati? Karena apa? Mementingkan diri sendiri. Akunya. Aku yang bekerja di rumah. Aku yang bekerja cari nafkah. Semuanya mementingkan diri sendiri. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keributan di tengah-tengah keluarga. Dan saya percaya ketika Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi yang mengeraskan hati kita. Amin Bapak-bapak. Amin Ibu-ibu. Kalau dalam rumah tangga, suami istri tidak ada yang saling mengeraskan hati. Tidak jugal-jugalan kata orang Batak. Tahu ya jugal-jugalan kan? Asa hubereng. Isinau apa istilahnya? Sinau jugal. Kita mau keras-kerasan. Kalau kita mau keras-kerasan, kalau lagu dikatakan mau di mana, mau kemana dibawa,
hubungan kita. Itu lagu dunia. Lagu dunia aja berkata seperti itu. Ya. Kalau kita keras-kerasan mau kemana dibawa hubungan kita? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Mau kemana dibawa keluarga kita? Kalau kita di dalam keluarga kita, kita mementingkan diri sendiri. Dan kita berdoa, hari ini ketika kita mengerti, kita perlu memanage hati kita. Bagaimana kita memanage hati kita? Supaya kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Maka kita butuh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh Kudus, sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, penuntun dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Amin Bapak Ibu. Nah, saya percaya ketika Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Katakan amin. Ketika kita bisa memanage hati kita, ketika kita tidak mengeraskan hati kita, maka saya percaya sebesar apapun persoalannya, sesulit apapun permasalahannya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Roh Kudus akan memberikan hati yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hati yang keras itu kemudian Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Katakan amin. Ya, saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, berperan di dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kehidupan kita. Amin. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita ketika kita tidak mengeraskan hati kita. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak pahami, maka Tuhan lewat Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Seringkali kan kita berdoa begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan. Tetapi ketika Tuhan kasih masalah, kita kemudian komplain sama Tuhan. Berapa banyak orang yang berkata, Tuhan aku minta kekuatan, tapi kok masalah datang. Padahal sebenarnya doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Ketika masalah ada, maka kita sedang diajar Tuhan untuk kemudian kuat menanggung masalah itu. Amin Bapak Ibu. Ketika persoalan datang, maka Bapak Ibu Saudara harus tahu ketika Tuhan kasih masalah, maka Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita untuk apa? Untuk menghadapi dan melewati setiap masalah-masalah. Karena apa? Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat yang ke-16, dikatakan di sana, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemudian kita memanage hati kita sehingga di dalam rumah tangga kita boleh berjalan, kita boleh kemudian membangun kebersamaan, kita boleh berjalan bersama-sama dengan suami istri, anak-anak kita, orang tua kita. Maka Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk apa? Dikatakan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak ada batasan Bapak Ibu Saudara.
ketika pun ada perbedaan di antara kita, saya percaya ketika Roh Kudus ada yang adalah penolong, maka saya percaya Ia akan menyertai kita untuk menyelesaikan pergumulan kehidupan kita, untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga kita. Tetapi terkadang kita tidak mau. Kita udah tahu firman Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Tetapi ketika ada persoalan, kita kemudian berhenti. Kita kemudian tidak ingat lagi firman Tuhan. Kita kemudian mulai komplain, Tuhan, kami sudah melayani Tuhan, kami sudah berdoa. Mungkin setiap hari sudah puasa, tapi kok pertolongan Tuhan tidak ada. Sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita. Tetapi karena kita berpikir kita mau menolong Tuhan dengan persoalan kita. Sehingga apa? Kita mengambil jalan lain. Seolah-olah kita memenasehati Tuhan. Memenasehati Tuhan. Tuhan harusnya seperti ini jalannya. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Kita kemudian mengatur Tuhan. Saya percaya tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, saya percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu dikatakan. Baik itu dalam keadaan bahagia, baik itu dalam keadaan duka, baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan susah sekalipun, dalam banyak pergumulan sekalipun, Tuhan akan membuat itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Hanya kita yang terkadang tidak mengerti. Hanya kita terkadang tidak mau untuk kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, dia pernah berdoa di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dia berdoa begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, salah satu topik utama dalam kitab Efesus ini berbicara tentang keluarga. Nah, Rasul Paulus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan menolong lewat Roh Kudus, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Efesus dan bagi kita juga hari ini. Untuk apa? Untuk melewati dan hidup bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Tuhan akan memberikan kemampuan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan bersama-sama, melewati pergumulan, melewati persoalan, melewati segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, yang pertama, Roh Kudus akan menguatkan kita. Menguatkan untuk apa? Untuk kita yang tadi berbeda, yang tadi berselisih, yang tadi kita tidak bisa memanage hati kita, yang tadi hati kita masing-masing kita keraskan, maka Roh Kudus akan menguatkan kita lewat Roh-Nya. Memberikan kita kemampuan untuk melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Nah, di awal tadi saya katakan, istri-istri hari-hari ini sudah gak kuat lagi. Sehingga banyak yang mengajukan gugat cerai. Nah, ibu-ibu, untuk kuat Bapak Saudara, untuk kuat ibu-ibu, perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Perlu Roh Kudus dalam kita. Untuk apa? Untuk menolong kita, memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Tidak ada yang menyerah. Gak ada yang menyerah. Keluarga-keluarga gak menyerah. Ibu-ibu gak menyerah.
tetap kuat sebagaimana panggilannya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, Rasul Paulus pernah berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ketika kita ditindas, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan, nah kita tidak kemudian menyerah. Amin Bapak Ibu. Enggak ada yang menyerah. Jangan sampai menyerah tulang. Ya. Kalau pahlawan itu? Kan dibilang kan jangan menyerah tulang kan gitu kan. Dan saya berdoa tidak ada yang menyerah di tempat ini. Amin. Rasul Paulus berkata, meskipun kami ditindas ya, meskipun kami ditindas, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah bayangkan Bapak Saudara, secara manusia mungkin kita habis akal. Secara manusia kita mungkin ditindas. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, peran Roh Kudus akan bekerja memberikan jalan keluar. Ketika kita ditindas, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ketika kita kemudian kehabisan akal, ya, untuk kemudian untuk menerima suami atau istri kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah berputus asa. Katakan amin. Kita tidak akan pernah berputus asa. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Meskipun sampai hari ini kita masih ditindas. Ya, ada yang ditindas di sini? Atau ditindus? Sama itu ya. Ya. Kita tidak terjepit karena apa? Tuhan yang menolong kita. Ketika kita pun berhabis akal, saya percaya kita tidak akan pernah berputus asa. Karena apa? Pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu ketika kita terus berdoa, saya percaya pengharapan itu akan kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan mampu mengubah keluarga. Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah Roh Kudus akan mampu mengubah keluarga kita. Mungkin kita sedang berjalan di padang gurun, Bapak Saudara. Keluarga kita sedang berjalan di padang gurun. Berapa banyak keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini berjalan di padang gurun. Berapa banyak yang mau diubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Alkitab mencatat sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Maka saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, maka padang gurun perjalanan kehidupan rumah tangga kita akan Tuhan ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Amin. Dari rumah tangga kita bukan lagi padang gurun. Ya. Di rumah tangga kita tidak ada lagi padang gurun, tetapi berubah menjadi kebun buah-buahan. Saya percaya Roh Kudus adalah jawaban untuk mengubah keluarga yang sedang berjalan di padang gurun. Tuhan akan ubahkan itu menjadi kebun buah-buahan. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan membangkitkan kasih di dalam keluarga kita. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Kudus akan membangkitkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Berapa banyak rumah tangga yang sudah kehilangan kasihnya yang semula.
Dulu waktu pacaran, angin badai, hujan, puting beliung itu ditembus. Untuk apa? Untuk bertemu dengan kekasih hati. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, setahun masih oke, 2 tahun masih oke, 5 tahun masih pegang-pegangan. Tapi jalan 10 tahun, 15 tahun, sudah seperti pemain bola. Satu di depan, satu di belakang. Ada penyerang, ada penjaga gawang. Bagaimana kemudian? Kenapa kita sudah kehilangan kasih? Oleh karena kesalahan mungkin kita kehilangan kasih. Oleh karena satu pelanggaran yang dilakukan suami atau istri kita atau anak-anak kita, kita kemudian kehilangan kasih. Roh Kudus akan membangkitkan kasih-Nya dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Sehingga kita perlu Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita. Untuk apa? Untuk Roh Kudus berperan, berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk Roh Kudus kemudian membangkitkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya kembali diubahkan. Nah, mari perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Nah, buah roh yang pertama, ya, buah roh yang pertama itu dikatakan adalah kasih. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ya, kasih-Nya akan dibangkitkan dalam hidup kita. Ketika kasih-Nya dibangkitkan dalam hidup kita, maka saya percaya, ya, kasih ini akan kemudian menutupi segala pelanggaran. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13. Kalau kita kemudian melihat pengertian kasih, maka dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya, itu kita akan melihat, ya, kasih. Tetapi apa sesungguhnya pengertian daripada kasih itu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, dikatakan kasih itu sabar. Nah, kasih itu sabar. Nah, kata kasih itu dimulai dengan kata sabar. Nah, kemudian perhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan, maka kasih itu, ayat yang ke-7, 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan, maka diakhiri dengan kata, apa? Sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kasih itu tadi dimulai dengan kata sabar. Dan diakhiri dengan kata sabar. Nah, mengapa banyak keluarga yang kemudian hancur? Oleh karena tidak ada kasih yang kemudian mengalir dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena kita tidak sabar dengan pasangan kita. Karena kita tidak sabar dengan kelambanan tangannya. Kita tidak sabar dengan mulutnya yang kemudian cerewet. Kita tidak sabar dengan tangannya yang kemudian cepat terbang. Kalau ada kasih, maka kita akan sabar satu dengan yang lain. Katakan amin. Berapa banyak yang mau belajar sabar di tempat ini? Semuanya amin. Kalau kita mau melihat rumah tangga kita itu dipulihkan oleh Tuhan, berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, menjadi saksi di mana kita ada, saya percaya mari kita terus belajar untuk sabar satu dengan yang lain. Sabar kepada suami kita, sabar kepada istri kita, sabar kepada anak-anak kita, sabar kepada orang tua kita yang mungkin itu sudah menjengkelkan oleh karena usia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Engkau terus memperlengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu, sehingga di
Di tengah-tengah kehidupan kami terus belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan, akan firman-Mu. Hari ini kami boleh dengarkan Tuhan. Roh Kudus berperan di dalam rumah tangga kami, dan kami akan melihat banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, banyak rumah tangga yang diubahkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan roti dan anggur, Tuhan kuduskan kehidupan kami. Layakan kami untuk menerima roti dan anggur, untuk kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan. Kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami Tuhan mengalami pemulihan, mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukan bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Tidak ada, semua sudah. Nah, mari kita persiapkan roti. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Oh rabatakana batakara 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 bara. Shikina batakara batakara bara. Shikina bayara la bu. Hina bayara la bu. Shikara batakara baba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat roti dan anggur. Kami percaya setiap kami diubahkan, dipulihkan hari ini. Kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang. Kami mengalami terobosan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami penyembuhan, kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan kembali membawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik dan kita akan mendengarkan warta untuk sepekan seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah gunggul dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Gunggul dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Bangkit berdiri bersama-sama kembali dan kita akan menutup ibadah kita bersama. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami di sesi yang pertama. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat-Mu yang beribadah di pagi hari ini. Memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Memberkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan memberkati persembahan sudah dikumpulkan. Berkati berlipat kali ganda. Bahkan tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan limpah ya Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah bagimu. Diberkatilah tembok dan purimu. Sejahtera dan sentosa engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapak, jikalau sebentar kami akan menutup ibadah kami yang pertama dan melanjutkan ibadah yang kedua. Umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.